Hello, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tarot lagi. Apa sih prediksi buat kamu? Kali ini aku akan membahas tentang apakah kamu dalam tahun ini dilamar sama seseorang. Jadi ya bakal ada yang lamar kamu nggak sih di tahun ini gitu. Mari kita lihat prediksinya. Aku akan letakkan 3 buah kartu lagi seperti biasa. Oke, aku persilakan untuk kamu memilih menurut kamu mana yang paling memanggil hati, dan pakailah intuisimu untuk memilihnya. Kita lihat bagaimana peluang kamu. Apakah kamu akan dilamar di tahun ini atau enggak? Mungkin ini akan lebih baik kalau misalnya kamu memang punya pasangan ya. Oke, udah aku kasih kesempatan waktu untuk berpikir, dan saatnya sekarang aku akan memulai pembacaannya. Sekarang formatnya adalah keinginan si pasangan kamu atau gebetan kamu, lalu apa yang menghambatnya, dan kemudian aksi nyatanya seperti apa. Jadinya kita bisa lihat potensi kamu akan dilamar atau enggaknya dari 3 kartu itu tersebut. Oke, untuk kali ini aku akan bahas dari nomor 3 dulu. Bagaimana peluang kamu, apakah dilamar atau tidak? Oke, kalau misalkan kita lihat dari sini ya, keinginan pasangan kamu nih, sebenarnya sih dia, nih aku ngeliat ada kartu Nine of Pentacles. Sebenarnya sih dia belum terlalu ya, belum terlalu ingin untuk cepat-cepat melamar kamu, karena dia masih merasakan kebahagiaan untuk dirinya sendiri, punya banyak kerjaan, punya banyak hobi, punya banyak teman. Nah, itu dia sebenarnya lebih senang dengan hal-hal yang sifatnya pemenuhan untuk hasratnya sendiri. Tapi yang nggak mungkin juga dia sangat-sangat mengabaikan kamu gitu. Walaupun dia memang senang, tapi dia juga ada kebahagiaannya sama kamu. Namun di sini aku ngeliat kalau misalkan berbicara tentang hambatan ataupun bagaimana nanti peluangnya kamu akan dilamar apa enggak. Jadi justru malah ini kayak semakin apa ya, akan ada suatu situasi, ada suatu kondisi di mana, waduh, katanya dia bilang, waduh, kayaknya gue mau nggak mau gue harus berubah nih gitu loh. Gue mau nggak mau gue harus berganti arah tujuan. Yang aku maksud adalah yang dia nggak akan main lagi, nggak akan banyak main sendiri lagi, tapi dia kayaknya akan mulai berkomitmen nih kayaknya. Udah kepikiran nanti kayaknya bakal berkomitmen. Terus bagaimana di aksi nyatanya dia? Aksi nyatanya sebenarnya dia ngelihat peluangnya juga ya. Kalau misalkan di sini kan ada kartu Wheel of Fortune, kalau misalkan ada kesempatan yang paling bagus, jadi dia nggak akan menyia-nyiakan kesempatan itu, karena kalau misalkan waktunya pas, terus orang tua udah mulai cocok semua, udah mulai bisa nerima keadaan finansial si cowok ataupun finansial si cewek gitu loh. Ya, jadinya langsung hajar. Kalau aku ngeliat sih kayaknya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada, karena di bagian sini walaupun dia tadinya nggak terlalu ingin cepat untuk melamar kamu, malah tiba-tiba langsung kayak kepikiran, waduh, ini kalau saya nggak ngelamar nanti bisa jadi kamu akan berpaling misalkan gitu, kamu akan ya meninggalkan dia gitu. Jadinya ya dia malah kepikiran gua harus berubah nih, kayaknya gua harus nggak bisa begini terus nih, kayaknya harus gue lamar nih si cewek gue nih. Oke, untuk yang nomor 3 kayak gitu ya. Mudah-mudahan resonate, mudah-mudahan nyambung sama kehidupan nyata Anda. Kali ini aku akan membahas untuk nomor 2. Bagaimana peluangnya? Oh. Sebenarnya dia udah kepikiran. Di sini ada kartu Ace of Cups, berarti kan membuka hati akan keinginan untuk melamar kamu itu sudah semakin lebar. Berarti
aku akan memulainya. Jadi dari hasrat pribadinya, dari desire-nya itu sudah memang aku ingin melamar kamu gitu. Namun sepertinya mengalami ini ya, hambatannya itu kayak dia banyak dapet serangan dari berbagai penjuru, dari macam-macam sudut. Jadi aku nggak tahu nih, apakah saat dia melakukan proses perjuangan untuk melamar kamu, kayaknya halangannya dari mana saja, kayaknya ada aja gitu loh. Jadi bisa jadi ada pertentangan dari agama, bisa jadi dari norma atau beda budaya, beda adat ya, beda-beda suku mungkin. Dan di lain hal juga kayak ada hal-hal yang dia sebenarnya mau sudah kerjakan, tapi kayak jadi kayak mode siaga untuk melawan semua hambatan dan rintangan yang datang menghampirinya dia gitu. Jadi dia, aduh, jadi pikir dua kali nih mau ngelamar kamu apa enggak. Jadi kayaknya apakah tahun ini kamu akan dilamar atau enggak ya. Jadinya di sini aksi nyatanya adalah Queen of Pentacle. Kayaknya belum terlalu sih, tapi dia tetap ini ya, tetap mensupport kamu, tetap sayang sama kamu, masih jagain kamu, nggak akan membiarkan kamu pergi begitu saja, tetap melakukan perawatan kepada kamu. Mungkin kamu akan dikasih banyak hadiah, dikasih ya kamunya disenengin lah gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan kalau misalkan memang belum tahun ini ya semoga ada kesempatan lagi di tahun berikutnya. Kalau misalkan memang mau dicoba tahun ini ya tanyakan saja kepada dia apa emang benar-benar kamu sama dia memang keras, apa dia merasakan adanya semacam hambatan yang begitu banyak dari berbagai penjuru. Soalnya kan sini aku ngeliat ada kartu yang seperti ini ya. Jadi hewan yang di dalam sini itu udah kayak mau diserang gitu loh. Jadi kayak ya dia dalam mode siaga, gimana caranya bisa, ya sulit ini aku sih ngeliatnya sih gitu ya. Untuk yang nomor 2, untuk yang nomor 3 nih gimana nih? Untuk yang nomor 3, untuk yang nomor 1, Six of Cups. Oke, jadi keinginannya cenderung bagus nih. Dia sudah sering banget ngobrolin hal seperti ini ke kamu juga kayaknya. Udah mulai ngebayangin kalau misalkan bareng-bareng hidup tuh nanti kayak gimana, nanti kayak akan bicarain tentang porsi-porsi yang akan dijalani ketika menjalani hubungan rumah tangga kayak gimana. Kok rumah tangga ya, oke lah, tapi kan nggak apa-apa, ini kan arahnya melamar ya, melamar kan pasti arahnya rumah tangga. Jadi ini sebenarnya hatinya cukup bergembira untuk bicara tentang lamar, itu dia positif. Namun kalau bicara hambatannya apa yang mungkin agak terkendala, apakah tahun ini bisa apa enggak, kayaknya nabungnya ini. Soalnya di sini ada kartu Four of Pentacles, berarti bicara tentang keuangan. Dia masih mikirin nabung dulu. Bagaimana caranya ya, dia nggak malu-maluin gitu loh ketika ngelamar. Dia kondisinya juga harusnya sudah lebih mapan, lebih stratanya lebih bagus gitu loh. Jadinya ketika dia datang ke kamu, oke gitu loh. Jadi sedikit hambatannya di bagian Four of Pentacles. Terus kalau misalkan di aksi nyatanya, di sini aku ngeliat kayak bisa saja gitu loh, walaupun dia sebenarnya memutuskan untuk mau nabung dulu, tapi kadang-kadang dia kayak punya kondisi yang nekat gitu loh, kayak nekat aja. Udahlah gitu loh, gua ini aja deh, daripada kelamaan gua nabung, gua langsung coba lamar aja lah. Tapi ada hal-hal seperti itu gitu. Jadi di sini ada sebuah situasi yang tiba-tiba kadang dia berubah gitu loh. Kalau misalkan aku langsung bagaimana kalau misalkan kita melakukan lamaran gitu loh. Jadi aku ngeliatnya kayak ada situasi yang
cepat berubah dari pikirannya dia, dari aksinya dia itu untuk langsung ya semacam lebih resmi sama kamu. Ya menurut aku sih kayak gitu ya. Oke, terima kasih udah menyimak. Semoga resonate, semoga cocok sama apa yang kamu alami. Kalau misalkan memang nggak cocok, ya ini adalah general reading. Kita bicara santai aja, nggak usah dibawa pusing, dibikin fun, dibikin bergembira. Semoga hari-hari kamu menyenangkan dan sampai jumpa di video-video berikutnya.